Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda dan hari ini kita sedang membahas tema istri ingin dimengerti, suami ingin dituruti. Masya Allah. Ini kita membahas adil sekali ya. Dari dua sisi yang berbeda. Betul. Di mana rata-rata suami itu mau dituruti, maunya awas kamu ya, kulaknat kau. Terus kemudian istri mau juga dimengerti. Kertilah saya. Tapi pakai kode-kode. Iya. Gimana mau Aduh dimengerti? sayang, dia Kalau pakai sepatu aku kode-kode udah jelek, tas aku kayaknya warnanya udah nggak ini deh. bisa begitu. Iya sih. Baik, Masya Allah. Kita melanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Siap. Ustaz Afan izin bertanya nih. Suami ingin dituruti, tapi giliran istri nyuruh suaminya untuk sholat, suami nggak terima. Nah ini harus gimana lagi nih seorang istri supaya bisa menghadapi suami yang apa-apa mau dituruti, tapi nggak mau nih dengerin masukan dari istri. Padahal ini positif. Tapi Ustaz Maulana, Mas Iqdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para istri ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, istri itu tidak bertanggung jawab atas suaminya kalau suaminya tidak sholat. Kalau suaminya tidak mau ibadah, istrinya tidak bertanggung jawab kecuali tidak pernah mengingatkan. Maka ibu tugasnya hanya mengingatkan, jangan memerintahkan. Tugasnya mengingatkan, bukan memerintahkan. Tugasnya hanya untuk mengingatkan, bukan menegur. Tugasnya mengingatkan, bukan mencaci maki. Apalagi kalau sampai mencaci maki. Ya Allah, saya percuma banget aku punya suami kalau kayak gini. Aku tuh pengen diimamin, subhanallah. Tapi kamu sholat aja nggak pernah, subhanallah. Jangan mencaci maki. Karena tugasnya adalah mengingatkan. Maka subhanallah, dalam Al-Quran memang disebutkan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perempuan dan laki-laki sebenarnya kena ayat ini. Bukan hanya pemimpin rumah tangga yang diminta untuk jaga diri dan keluarga. Ibu rumah tangga juga diminta untuk jaga dirinya dari api neraka dan jaga keluarganya. Termasuk keluarga terdekat adalah suami. Maka ibu juga wajib untuk mengingatkan. Karena merra'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Dia punya power untuk mengingatkan suaminya, maka cegahlah itu. Kemudian fa in lam tastati fa bilisani. Enggak bisa dengan tangan, maka dengan lisannya. Nah, ini biasanya perempuan belum dengan tindakan, belum dengan tangan, langsung pakai mulut. Subhanallah. Harusnya pakai tindakan dulu dengan tangan. Apa itu dengan tangan? Subhanallah, dia tahu suamiku ini kalau di kantor enggak pernah sholat ini. Maka ketika suami mau berangkat ke kantor, Mas, itu baju sholat udah aku siapin ya di tasnya ya. Itu di mobil ada sarung ya. Itu di mobil ada sejadah ya. Siapa tahu kamu mau sholat nggak ada sejadah di kantor, subhanallah. Jadi dengan tangan, dengan action dulu, bukan langsung dengan mulutnya. Saya dengar kamu nggak pernah sholat ya kalau lagi di kantor ya, langsung dengan mulutnya. Fa illam tastati dulu, baru dengan mulut. Kalau tidak bisa juga, barulah dengan hatinya atau dengan doanya atau dengan membenci perlakuan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika adhaful iman. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka ternyata perempuan pun kena dengan ayat ini. Dia wajib untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Banyak di antara kita ternyata seorang wanita, si ibu dia update status dakwah di SW-nya, dia update status dakwah di story-nya, tapi dia lupa untuk berdakwah kepada suaminya, berdakwah kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran mengatakan wa ahlikum dulu, keluargamu dulu. Jangan sibuk keluar kemana majelis taklim, tapi dia lupa mengingatkan suaminya untuk sholat. Namun subhanallah, ingat ya, mengingatkan, bukan memerintahkan. Namanya pemimpin tidak suka diperintah, tapi suka dikasih saran. Waduh, Masya Allah. Jadi memang jelas ya ada perbedaan di antara memerintah dengan mengingatkan. Benar. Dari segi kalimat, dari bahasa. Betul. Ya, Masya Allah. Kita diingatkan kembali nih, kalau para istri itu lebih suka memang biasanya langsung ngomong gitu ya. Tapi kita sebagai laki-laki biasanya lebih suka dengan action gitu ya. Kayak di Dari mana kamu? Dari mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Kan begitu biasa. Iya, kamu nanya, aku dari mana?
Terus dulu dong. Dulu dong. Baik, Masya Allah. Luar biasa ya. Hari ini mikdat banget ya tema hari ini ya. Semakin disuruh tuh kita laki-laki semakin pengen lawan gitu. Misalnya mau sholat nih, kalau disuruh, aduh, jadi. Padahal kita udah mau sholat nih, udah mau sholat tiba-tiba sana sholat. Aja deh. Iya, jadi duduk lagi. Jadi duduk lagi kan. Nah itu dari sudut pandang gitu ya? laki-laki. Tuh kan Ustazah jadi tahu. Nah Ustazah, kita masih membahas mengenai istri maunya dimengerti dan suami inginnya dituruti. Nah ini ada kasus lain nih, ada juga jemaah yang cerita, terus teman-temanku juga ada yang mengalami gitu ya. Ini gimana nih kalau misalnya ada seorang istri gitu ya, masih ingin bekerja, masih ingin berkarir gitu ya, tapi suaminya itu pengen istrinya resign. Maksudnya jangan kerja biar aku aja. Tapi masalahnya nih dari segi finansial, dari segi ekonomi masih kurang gitu gaji suaminya. Nah itu bagaimana tuh? Nah ini mohon penjelasannya nih Uma. Silakan Guru. Izin guru-guru semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai istri yang bekerja tapi kemudian suami melarang padahal perekonomiannya belum cukup. Apa yang harus dilakukan? Baik, dalam surah An-Nisa ayat 34 itu sudah jelas disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawwam, dia pemimpin, dia memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tugas yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah mencari nafkah. Sehingga laki-laki atau para suami adalah tulang punggung. Istri bukan tulang punggung, istri itu tulang rusuk. Istri itu dijaga, dilindungi, disayang. Namun teman-teman sekalian, apakah salah ketika seorang perempuan itu bekerja? Baik, memang perempuan itu di dalam Islam sangat dimuliakan. Sebelum dia menikah dinafkahi oleh ayah, setelah dia menikah dinafkahi oleh suami. Namun teman-teman sekalian, terkadang dalam kehidupan ini tidak bisa seideal itu. Dalam artian kadang-kadang suami atau ayah sakit, atau suami atau ayah misalnya sudah berusaha tapi juga perekonomian belum cukup. Sehingga seorang wanita ini berinisiatif untuk bekerja, tentunya harusnya dengan izin atau restu yang sudah menikah dengan suaminya, teman-teman sekalian. Dan wanita ini mulia, Masya Allah. Dia membantu, dia bukan mengambil peran, dia membantu perekonomian dari keluarganya. Dan istri-istri yang bekerja, Masya Allah, ketika engkau memberikan hartamu untuk keluargamu, engkau dapat 2 pahala. Apa saja pahalanya? Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Hal ini terjadi kepada istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang pada saat itu beliau memiliki harta sendiri dan kemudian beliau mengadukan hal ini kepada Rasul, kalau aku berikan kepada suami dan anak-anakku bagaimana? Karena suami dan anak-anakku memerlukannya. Maka Rasulullah mengingatkan, engkau mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Tapi persoalannya, bagaimana kalau suaminya tidak boleh? Maka kita lihat dulu sahabat-sahabat sekalian, apa yang menjadi penyebab suami tidak mengizinkan? Pertama, mungkin suami merasa istriku bekerja uangnya banyak kok jadi sombong ya, kok jadi berubah ya, kok jadi merendahkan saya ya. Sehingga suami mengatakan sudahlah tidak perlu bekerja. Bisa juga begitu. Tidak ada yang salah dengan gaji besar istri teman-teman yang sekalian. Yang salah adalah ketika seorang istri merendahkan suaminya karena dia memiliki gaji yang besar. Kedua, mungkin saja seorang suami merasa di tempat kerjanya bahaya nih. Ada fitnah nih, nanti dia bergaul dengan seseorang laki-laki yang ini yang itu sehingga mengancam keutuhan rumah tangga saya. Bahaya nih. Ada kecemburuan dari seorang suami ketika menyadari, wah bahaya pekerjaan dari istriku ini bisa merusak rumah tanggaku. Mungkin juga seperti itu teman-teman sekalian. Atau bisa juga alasan dari seorang suami ketika menyuruh istrinya berhenti bekerja karena istrinya lupa akan tugas utamanya, yakni melayani suami dan mendidik anak-anaknya. Jadi ada banyak hal teman-teman sekalian, alasan-alasan kenapa suami ini pada akhirnya melarang. Maka tentu saja minta kepada Allah SWT untuk kita, nggak mudah ya orang yang biasa bekerja tiba-tiba disuruh berhenti. Untuk kita melapangkan hati dulu, dalam keadaan baik, kondisi baik, kita bicara yang baik-baik dengan suami untuk menemukan win-win solution. Kira-kira gimana ya perekonomian keluarga kita nggak cukup? Atau mungkin bisa juga, kan banyak sekarang bekerja dari rumah. Sehingga anak-anak terkontrol, kita juga bisa berada di rumah. Waqarna fi buyutikun, kata Allah SWT, wanita itu baik di rumahnya sendiri dan kemudian tetap bisa mendapatkan penghasilan. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita, ekonominya baik dan rumah tangganya baik, insya Allah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Solusinya bagus banget karena sekarang tuh kita bisa cari uang, cari pendapatan tambahan di rumah. Dari rumah. Bisnis-bisnis kan banyak kan. Online gitu ya, Masya Allah. Kalau zaman dahulu nggak ada bisnis online. Betul. Tapi kan orang dulu kan ngerajut. Iya, tetap bisa dari rumah ya. Bisa. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik nih bagi yang lagi bingung nih. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah ini sudah banyak sekali pertanyaan yang pengen dijawab tentunya sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi suami yang tak pernah bertanya apa keinginan, kebutuhan istri? Kebutuhan istri bukan hanya makan aja, kadang bikin SW, itu story gitu ya, story WA. Tidakkah engkau ingin tahu apa yang aku inginkan walaupun sekali saja? Ya Allah. Dia bikin SW kayak gitu. Ya Allah, sedihnya ya Statusnya Allah. kayak gitu. Terima kasih pencerahannya Pak Ustadz, mohon, dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustadz ini Maulana, banyak terjadi loh gimana ini nih? Ini loh. sering banget saya baca-baca juga kadang status teman-teman ini. Buat istri atau wanita dimanapun berada yang mau dimengerti, mohon maaf. Satu hal yang mungkin harus diperbaiki, jangan pernah memperbaiki orang, tapi memperbaiki diri itu jauh lebih mudah. Ya. Karena kapan kita memperbaiki orang lain, berarti kita melibatkan masuk dalam pikiran orang. Maka kalau begitu harusnya, kalau mau suami mengerti apa keinginan kita, harusnya libatkan suami dalam segala hal. Oh. Suami nggak pernah dilibatkan. Dia lebih dekat dengan teman-temannya. Harusnya libatkan suami dalam segala hal. Sehingga suami beradab, dia tahu. Kak, temani aku ke sana, Kak, temani. Jadi dia tahu, suami itu, mohon maaf, tidak pernah menampakkan, tapi langsung mempraktekkan sebenarnya. Ya. Kemudian mohon maaf, yang kedua, muliakanlah suami. Baik. Muliakan. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dikhawatirkan justru wanita lah yang membuka aib suami. Nah, betul. Ya Itu yang Allah. ditakutkan ya. Iya. Jadi libatkan. Betul. Baik, Masya Allah. Dan posisikan suami pada kemuliaan. Nah, itu dia. Masya Allah, luar biasa jawaban. Mau suaminya seperti Nabi, maka menjadilah seperti istri Nabi. Seperti itu. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah berumah tangga nih selama 17 tahun. Masya Allah. Kebetulan rumah mertua dan adik ipar saya tidak jauh dari rumah saya. Saya bingung nih Ustadz dengan sikap suami saya yang lebih mementingkan kepentingan adiknya daripada anak istrinya. Bahkan setiap kali bertengkar, pasti ujungnya suami lebih membela mereka daripada saya. Perhatian dan kasih sayang suami lebih besar kepada mereka dibanding saya dan anak-anak. Mohon pencerahannya, saya dan suami harus bagaimana menyikapi keadaan yang seperti ini. Terima kasih. Untuk Umi Nora udah meninggal. Kenapa, Kalau Ustaz? tidak, saya kira Umi Nora yang kirimin pertanyaan. Allahu Akbar. Baik, ini mungkin jawabannya akan melalui tausiah oleh Uma. Ustazah Oki, silakan guru, mungkin dijawab melalui tausiah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Masya Allah ya. Apabila ada suatu case di mana dalam sebuah keluarga sang istri merasa bahwa suami ini lebih menyayangi saudaranya, adiknya ketimbang dari dirinya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan seperti ini. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Itu yang paling utama. Sebelum kita mengurus yang lain-lain, kita melihat pada diri kita sendiri, karena itu akan berefek panjang ke banyak hal, ke akhlak-akhlak yang berikutnya teman-teman sekalian. Jadi perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah dalam artian bagaimana interaksi kita dengan Allah selama ini. Bagaimana sholat kita, qiyamul lail kita, bagaimana saum kita, bagaimana baca Qur'annya kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Nanti kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, Allah akan membuat hati menjadi lapang, hati menjadi bersih, mudah memaafkan, menahan marah, dan turunan-turunan akhlak lainnya. Setelah kita dalam keadaan tenang, teman-teman sekalian, kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati. Kadang-kadang kalau kita udah nggak suka sama orang misalnya, dia buat baik sebaik apapun pun, kadang-kadang kan ada seorang istri yang tidak menyenangi iparnya atau tidak menyenangi saudara-saudara dari suami lain-lainnya. Kalau kita sudah nggak suka, dia buat baik bagaimanapun tetap aja akan menjadi salah di mata kita. Itu sebabnya kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini bersih, hati ini lapang, kita mudah memaafkan dan kita menahan marah dan sebagainya, akhlak-akhlak baik lainnya. Ketika hubungan kepada Allah sudah baik, maka yang kedua minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan ipar kita atau menjalin hubungan yang baik dengan saudaranya suami kita. Itu penting teman-teman sekalian, karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya bertengkar berselisih hanya karena kurang komunikasi,
hanya karena kurang untuk memiliki interaksi yang baik. Jadi teman-teman sekalian minta sama Allah. Kadang-kadang kita rasa susah, aduh ngapain saya ke rumah dia, ngapain saya bersilaturahmi dengan dia, dia harusnya yang ke tempat saya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau Allah sudah sembuhkan hati ini, kalau Allah sudah bersihkan hati ini, hati dan pikiran ini, nggak ada salahnya kok kalau kita berkunjung ke rumah adik dari suami atau saudara dari suami tersebut. Karena kalau kita nggak kenal, teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa sayang? Makanya dalam ukhuwah Islamiyah ini ada yang namanya harus kenal dulu, ta'aruf. Ketika ta'arufnya sudah, kenalnya sudah, jadi bisa tafahum, bisa saling memahami. Kalau fahamnya sudah, jadi bisa ta'awun, bisa saling tolong menolong, atau bisa saling menanggung beban. Kalau kenal saja belum, atau memahami saja belum, apalagi bisa melakukan yang lebih jauh. Setelah itu, setelah kita menjalin hubungan yang baik dengan saudara dari suami, maka kita pun bisa bicara dengan baik-baik kepada suami. Suami sedih juga loh sebenarnya teman-teman sekalian, karena suami itu menyayangi saudaranya, suami menyayangi istrinya. Subhanallah. Sebenarnya sedih dengan situasi yang seperti itu, dia bingung. Dia sangat sayang pada istri dan anaknya, dia sangat sayang pada saudaranya. Kalau dihadapkan pada situasi yang harus memilih, dia sangat sedih dan dia sangat bingung. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah ridha, ya Allah bersih hati, ya Allah bersihkan pikiranku, ya Allah, supaya semuanya menjadi baik. Mudah-mudahan teman-teman sekalian doalah seperti doanya ya Abdur Rahman dalam surah Al-Furqan 74 agar Allah jaga keluarga kita dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, agar pasangan kita, anak-anak kita jadi penyejuk hati, tentram, penuh cinta, sehingga kita bisa membagi cinta kepada yang lain, insyaallah. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Intinya kita harus Pas membersihkan banget hati. ya. Kenapa tuh, Pas Ustaz? banget Ustaz saya ngomong. Iya. Tentram hati ini langsung tenang gitu, Kalau Masya saya Allah. khawatir ya. Enggak lah, Ustaz juga keren. Masya Allah. Baik, jamaah, Masya Allah nih, kita pembahasan kita hari ini luar biasa sekali. Tapi izin nih, kita akan membacakan sama-sama nih, ada sebuah quotes yang menarik sekali Ada nih. quotes. Mari kita baca. Itu bacanya bagus ini. Itu. Nah, itu kelihatan dari sini. Baik. Siapa nih? Aku aja yang bacain ya. Baik. Suami maunya malam ya buat tidur, bukan ngobrol. Udah nggak mudeng juga kali sama yang diomongin. Nah, istri pengennya sebelum tidur tuh ngobrol dulu, ya dengerin unek-unek deh. Paling enggak gitu. Kalau istriku bilang pillow talk, jadi sebelum tidur Pillow tuh harus talk. ngobrol dulu. Nah gimana nih? Ustazah bener nggak kayak gitu Itu tuh, benar. Ma? Bener banget ya? Benar-benar, tapi nggak tahu ya, kan semua rumah tangga berbeda-beda. Iya, betul. Suami kan sudah lelah seharian Betul. bekerja sehingga butuh waktu istirahat. Sementara suami istri itu bicaranya kan banyak. Iya. Hati-hati loh wahai para suami. Kalau suaminya nggak mau dengerin, nanti istri bisa cari orang lain. Aduh, buat untuk mendengarkan. dia bercerita, untuk Subhanallah. didengarkan. Aduh. Jadi hati-hati, dengarlah sedikit istrinya mau bercerita apapun supaya dia nggak perlu cari orang lain untuk bisa didengarkan. Ah, Masya Allah. Baik, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut membacakan pertanyaan dari sosial media Islam Tidak. Jadi tetap di Islam Tidak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.